Ya, mencoba melanjutkan apa yang kita bahas terakhir tentang ketaatan, gaya hidup ketaatan. Yang lalu kita sempat belajar bahwa pusat dari pelayanan Yesus, tengah-tengah pelayanan Yesus selalu bicara tentang mercy, kasih karunia. Tetapi yang terakhir kita belajar bahwa seluruh pelayanan Yesus mulai dari awal sampai akhir itu selalu diwarnai dengan ketaatan. Jadi untuk menyeimbangkan dua hal ini bagi saya Anda bayangkan ada satu balon yang diisi dengan air. Air di dalam balon itu adalah kasih karunia, belas kasihan, cintanya kepada kita. Tetapi kulit balon luar itu adalah ketaatan. Ketaatan itu membungkus sesuatu yang bernama kasih karunia. Oleh sebab itu ketika kita taat, maka inti dari ketaatan sebenarnya adalah belajar untuk mencintai Tuhan. Dan yang lalu kita bahas bahwa tujuan dari ketaatan adalah supaya kita bisa menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Sama seperti Yesus taat supaya Yesus bisa mempresentasikan, bisa menyatakan, bisa mewujudkan Bapa kepada setiap kita. Siapa Bapa, apa yang menjadi kerinduan Bapa, itu nyata lewat setiap tindakan ketaatan Yesus di muka bumi. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, Anda seharusnya bukan hanya melihat kesembuhan itu sebagai mujizat yang dia berikan kepada seorang yang sakit, tetapi kesembuhan yang Yesus buat adalah wujud dari pikiran Bapa kepada setiap orang yang sakit. Apa yang ada dalam benak Bapa, apa yang ada dalam pikiran Bapa ketika dia melihat orang sakit, dia mau menyembuhkan. Ketika dia memeluk orang yang hancur, apa pikiran Bapa? Bukan hanya sekedar ingin memulihkan apa yang ada dalam jiwa sang manusia yang rusak, tetapi itu menunjukkan bahwa kalau Bapa melihat orang yang rusak, jiwa yang hancur, Bapa ingin memeluk orang itu, Bapa ingin merangkul orang itu. Setiap tindakan Yesus adalah gambaran nyata dari siapa Bapa sesungguhnya. Dia hanya datang untuk reveal, menyatakan Bapa kepada setiap kita. Nah, menurut saya itu sebabnya kalau kita mau segambar dan serupa dengan Yesus, sebab tujuan keselamatan dimulai dari penebusan dosa, tetapi diakhiri dengan keserupaan dengan Kristus. Penebusan dosa hanyalah garis start, tetapi penebusan dosa bukanlah garis finish. Garis finishnya adalah keserupaan dengan Kristus. Itu sebabnya kalau tujuan keselamatan kita harus jadi sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus jadi sama seperti Bapa melalui ketaatannya. Berarti kita juga hanya bisa merepresentasi Kristus. Kita hanya bisa mewujudkan Kristus, menyatakan Kristus kepada dunia melalui ketaatan kita. Nah, hari ini saya akan masuk pada tujuan kedua dari ketaatan. Tujuan kedua dari ketaatan menurut saya ada pada Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Mulai dari ayat 30 mungkin lebih tepat. Yohanes 8 ayat 30 mulai. Yohanes 8:30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Kemudian ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jadi dia bicara bukan kepada sembarang orang, dia bicara kepada mereka yang percaya. Tiba-tiba dia berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita menjadi murid bukan karena kita percaya kepada Dia saja. Kita menjadi murid karena kita sekalipun percaya, kita tetap tinggal di dalam firman. Garis bawahi kata tetap. Sebab ada saatnya kita kemudian akan keluar sebab kita merasa ada banyak tantangan, persoalan, kemudian kita menjadi lemah dalam iman kita. Yang membuat kita jadi murid bukan karena kita percaya saja kepada Dia. Yang membuat kita menjadi murid ketika kita tetap tinggal dalam firman-Nya Dia. Apapun tantangan yang ada, apapun persoalan yang muncul, saran saya adalah tetap tinggal di dalam firman. Mari kita tetap tinggal dalam firman. Sebab kita jadi murid ketika kita tetap tinggal dalam firman.
Ada saatnya orang berkata, saya percaya, tapi masalah datang tiba-tiba dia tidak percaya pada firman. Jadi seakan-akan firman rumah yang kita masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Yesus berkata, tidak, kalau kamu mau benar-benar jadi muridku, apapun yang terjadi tetap tinggal dalam firmanku. Kemudian dia berkata ini yang akan saya garis bawahi. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hasil dari tetap tinggal dalam firman Tuhan adalah kita kemudian akan belajar mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran. Dan waktu kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Tujuan dari kebenaran adalah untuk memerdekakan. Tetapi yang memerdekakan bukan kebenaran. Yang memerdekakan adalah mengenal, mengetahui kebenaran. Yang memerdekakan bukanlah kebenaran itu sendiri. Yang memerdekakan adalah ketika kita mengerti kebenaran. Terima kasih Bu Gladys. Satu-satunya yang bilang amin. Iya ya, saya ini dikenal semakin banyak yang bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Pertumbuhan rohani kita tidak pernah diletakkan pada berapa banyak firman yang kita tahu. Maaf, berapa banyak firman yang kita dengar. Tetapi pertumbuhan rohani kita ditentukan oleh berapa banyak firman yang kita lakukan. Kata mengerti di sana menggunakan kata ginosko. Mungkin kurang banyak Anda mendengar kata ginosko, tapi saya percaya paling tidak di sini Anda pernah berkali-kali diajar oleh Ci Ruth Yulia sama saya juga pernah mengatakan bahwa kata sepadan dari ginosko adalah yada dalam bahasa Perjanjian Lama. Dan yada bukan sekedar tahu, yada adalah pengetahuan yang muncul karena sebuah pengalaman. Pengetahuan yang muncul karena sebuah pengalaman. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, dia menggunakan kata ginosko atau sama dengan yada. Artinya bukan sekedar tahu, tetapi kamu mengalami firman itu. Dan waktu kamu mengalami firman, kamu melakukan firman, maka firman itu akan memerdekakan kamu. Tujuan Tuhan suruh kita taat bukan supaya Tuhan diuntungkan lewat ketaatan kita. Tujuan Tuhan suruh kita taat supaya kita bisa diuntungkan lewat ketaatan kita. Ketaatan bukan untuk Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi ketaatan kita bukan untuk Tuhan. Tuhan suruh kita taat bukan supaya Tuhan diuntungkan lewat ketaatan kita. Tuhan suruh kita taat supaya kita bisa diuntungkan. Dia bisa memberkati kita dalam ketaatan kita. Ketaatan bukan untuk Tuhan, ketaatan untuk saya. Tuhan suruh Anda jangan mencuri bukan supaya Tuhan diuntungkan. Tuhan suruh Anda jangan mencuri supaya Dia bisa memberkati kita. Amin. Ketaatan kepada Tuhan, tetapi ketaatan kita bukan untuk Tuhan. Ketaatan kita adalah untuk kita, supaya kita bisa menghidupi kebenaran, dan ketika kita menghidupi kebenaran, Dia bisa memberikan segala sesuatu yang Dia mau berikan kepada Anda dan saya. Itulah tujuan dari ketaatan, untuk memberi kebebasan, untuk memberi kemerdekaan. Sama-sama bilang, saya merdeka. Amin. Tujuan dari kebenaran adalah, tujuan dari ketaatan adalah supaya Dia bisa memerdekakan kita. Coba Anda pergi ke Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2, perhatikan ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Perhatikan sejak semula mengapa Tuhan suruh kita untuk taat. Apa fungsi dari ketaatan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah, yang baca sama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tiba-tiba dia berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Kata awal-awal kata perintah dalam Alkitab muncul salah satu dalam Kejadian 2 ayat 16. Dia berkata Tuhan memberi perintah. Untuk apa Tuhan memberi perintah? Kenapa Tuhan berkata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Kenapa? Jangan kecewa. Mari kita tetap setia dalam Tuhan. Kenapa dia menyuruh kita untuk melakukan perintah-perintah itu? Dia berkata dia memberi kita perintah. Dia berkata kenapa? Lihat natur sifat alami dari perintah. Dia berkata semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya Tuhan memberi perintah sejak dari semula kata perintah diikat dan dilekatkan dengan kata bebas. Sebab tujuan Tuhan memberi kita perintah supaya kita bisa menghidupi kehidupan yang bebas. Pagar di rumah Anda berfungsi bukan supaya Anda yang di dalam rumah tidak bisa keluar rumah. Pagar di rumah Anda berfungsi untuk supaya orang jahat di luar rumah tidak bisa masuk ke dalam rumah. Setuju? Pagar di penjara dibangun supaya yang di dalam tidak bisa keluar. Tetapi pagar di rumah Anda bukan penjara. Pagar di rumah Anda berbalik dengan penjara. Pagar di rumah Anda berfungsi bukan supaya yang di dalam tidak bisa keluar. Pagar di rumah Anda dan saya dibangun supaya yang jahat di luar tidak bisa masuk ke dalam. Dia memberi kita perintah, dia memberi kita larangan, dia memberi kita petua, dia memberi kita sesuatu untuk kita kerjakan dan lakukan. Bukan supaya saya yang di dalam tidak bisa menikmati kebebasan di luar. Tetapi supaya semua yang jahat di luar tidak bisa masuk dalam hidup saya di dalam. Itu fungsi perintah, dia memberi kebebasan. Aturan perundangan di Indonesia paling tidak. Trotoar adalah untuk pejalan kaki. Jalan raya adalah untuk kendaraan bermotor. Itu sebabnya kalau Anda jalan di trotoar, selama Anda ada dalam trotoar, Anda bisa berjalan dengan bebas. Tanpa takut untuk ditabrak. Kalau sampai ada yang nabrak Anda, dia yang salah. Bukan Anda yang salah, dia yang salah, kendaraan bermotor yang salah. Tetapi waktu Anda mau menyeberang jalan, Anda harus tolak-tolak kiri dan kanan. Jangan anggap diri Superman, manusia baja. Sebab kalau Anda jalan kemudian ketabrak tanpa tolak-tolak kiri kanan, Anda yang salah, tapi hari ini ya mobil yang salah. Tapi jalan raya diciptakan memang untuk kendaraan bermotor, bukan untuk pejalan kaki. Pejalan kaki ada di trotoar. Selama Anda ada dalam trotoar, Anda bisa berjalan dengan bebas sebagai seorang pejalan kaki. Demikian pula ketika Anda dalam kebenaran, Anda bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dalam kebenaran itu dengan bebas. Seks. Boleh bicara seks hari ini? Seks adalah sesuatu yang bagus. Sesuatu yang baik. Gak ada yang protes, bagus. Tetapi seks hanya menjadi baik ketika itu ada di dalam pernikahan. Di luar pernikahan, tiba-tiba Tuhan berkata, jangan pernah lakukan. Bukan berarti Tuhan menghalangi seseorang menikmati sesuatu yang menyenangkan, seperti seksual. Tetapi dia mau sesuatu yang baik, harus dinikmati di dalam kebenaran. Selama itu dalam koridor kebenaran, Anda bisa menikmatinya dengan bebas. Tetapi di luar kebenaran, Anda akan menemukan bahwa sesuatu yang tak terkendali akan menghancurkan kehidupan Anda. Itu sebabnya tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak bukanlah kebebasan sama sekali. Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang menghancurkan. Kebebasan yang bertanggung jawablah yang menjadi kebebasan yang sejati. Oleh sebab itu dia menyuruh kita untuk bebas. Saya lihat beberapa muka-muka masih belum mengerti. Gini, saya beri contoh saja. Kalau Anda tidak mengerti contoh ini, saya menyerah, saya angkat tangan sudah. Misalnya perintah hari Sabat. Apa fungsi dari perintah hari Sabat? Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 2 ayat 16, kita kembali ke Yohanes 8 ayat 31, fungsi dari perintah adalah untuk memberi kebebasan. Semoga Anda setuju. Dia memberi kebebasan. Kalau begitu, apa kebebasan yang saya nikmati dari perintah hari Sabat? Nah, Anda harus belajar terlebih dahulu kenapa Tuhan memberi perintah hari Sabat. Coba Anda pergi ke Keluaran pasal yang kelima. Kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahukan pada bangsa Israel bahwa mereka harus punya hari Sabat? Bukan sekedar aturan liturgi mati, tapi ternyata ada asal usulnya, ada sebabnya.
Coba Anda pergi ke dalam Keluaran pasal yang kelima, Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal 5 mulai dari ayat yang pertama saja. Keluaran pasal 5 ayat pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lalu kata Fir'aun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan kata Tuhan atau dusta itu. Maka para pengerah-pengerah bangsa itu lalu mandornya pergi, mereka berkata kepada bangsa Israel, beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami, dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandor-mandor Israel dan mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin. Nah, persoalan dengan pekerjaan, satu kali ketika Musa minta supaya Israel dibebaskan sebentar untuk beribadah pada Tuhan Allah di padang gurun perjalanan 3 hari jauhnya. Tiba-tiba Fir'aun berkata, oh enggak, kamu malas, kamu buat ini sebab kamu malas. Oleh sebab itu perberat pekerjaan mereka. Tujuan dia memperberat pekerjaan mereka, tadi kita sudah garis bawahi, bukan supaya mereka bekerja terus-menerus, tetapi sebenarnya supaya mereka terikat kepada pekerjaan itu. Waktu Musa membebaskan bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak perlu lagi bekerja hari itu di Mesir. Yang menarik adalah dia membebaskan mereka dari pekerjaan paksa, tetapi dia temukan bahwa secara fisik mereka sudah bebas, tetapi secara jiwa mereka masih terikat. Itu yang berbahaya. Itu sebabnya Tuhan memberi hari Sabat. Kenapa Tuhan memberi hari Sabat, di mana Tuhan suruh kamu gak perlu bekerja hari ini. Nah, ingat baik-baik, tadi saya baca sampai ke bawah, ternyata mereka dituntut untuk bekerja tiap hari. Ada kuota yang harus dipenuhi tiap hari. Oleh sebab itu ketika Tuhan berkata, oke, dari 7 hari 1 minggu, beri 1 hari untuk Tuhan, Sabat tidak perlu bekerja. Pertanyaannya adalah, kalau begitu dari mana saya bisa makan hari Sabat? Tuhan kemudian berkata, gampang, aku yang akan menyediakannya bagi kamu. Anda lihat persoalannya muncul justru di situ, sebab kenapa? Ketika Tuhan berkata, aku yang akan menyediakan bagi kamu, tiba-tiba dia turunkan mana, tiba-tiba apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka ambil lebih daripada yang seharusnya. Kenapa mereka ambil lebih daripada seharusnya? Sebab mereka sudah terbiasa hidup mengandalkan usaha dan kekuatan sendiri.
Mereka harus kerja tiap hari supaya mereka bisa makan tiap hari. Sebab kalau mereka tidak bekerja tiap hari, mereka akan dipukul tiap hari. Nangkap maksud saya? Tiba-tiba mereka bekerja, mereka percayalah, orang yang terbiasa bekerja, tiba-tiba libur 3 hari senang. Tapi orang yang terbiasa bekerja, libur 1 minggu mulai bingung. Sebab kita biasa, ada sesuatu yang mengikat kita. Ada sesuatu yang mengikat Anda, bukan berarti Anda tidak boleh bekerja, jangan salah mengerti. Tapi Anda bisa nangkap maksud saya, mereka yang terbiasa tiba-tiba kita melakukan sesuatu seperti yang biasa kita lakukan. Saya biasa mengumpulkan, saya biasa harus ada reservasi, saya harus punya cadangan, saya harus punya simpanan. Tiba-tiba kita belajar untuk mengumpulkan lebih, bukan karena kita tidak bisa makan hari itu. Enggak, kita bisa makan hari itu, tapi kita mengkhawatirkan hari besok. Dan kita mencoba mengumpulkan banyak. Tuhan bilang, enggak usah, besok aku akan sediakan bagi kamu. Tapi mereka tetap tidak bisa percaya kepada Dia. Tujuan Dia memberi perintah hari Sabat sederhana, supaya mereka belajar percaya bukan pada kekuatan mereka, tetapi mereka belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya muncul Mazmur 127 ayat yang kedua. Ada apa dengan Mazmur 127 ayat yang kedua? Mazmur 127 ayat kedua berkata, itu sebabnya dia berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab sama-sama, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Anda lihat ayat ini tidak, Mazmur 127 ayat 2, ayat ini tidak bisa dipahami begini. Semakin banyak tidur, semakin banyak berkat. Kita tahu itu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan segala sesuatu kepada mereka yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Tiba-tiba Dia berkata, oh saya dapat pewahyuan, kalau begitu semakin banyak tidur, semakin banyak berkat. Sebab Tuhan memberikan pada waktu tidur. Kemudian kita tidak bisa memahami itu. Anda tahu itu, makanya kita tertawa bersama-sama. Sebab kita tahu bukan itu arti yang coba disampaikan oleh Mazmur 127 ayat 2. Kalau begitu, apa yang coba disampaikan oleh Mazmur 127 ayat 2? Tuhan memberikan segala sesuatu yang dicari oleh manusia kepada yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Artinya buat saya sesederhana ini. Artinya adalah ketika Anda dan saya tidur, di mana kita tidak pernah bisa mengendalikan segala sesuatu. Waktu Anda dan saya tidur, kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Sebab seluruh keberadaan tubuh kita berhenti untuk bekerja. Dan justru waktu kamu berhenti untuk bekerja. Ya tadi siang, tadi pagi sampai sore kamu sudah bekerja. Malam sekarang engkau berhenti untuk bekerja. Tetapi justru waktu engkau tidak berbuat apa-apa. Justru waktu engkau tidak bisa mengendalikan apa-apa. Bapamu di sorga tetap sanggup memberkati engkau. Bahkan pada waktu engkau tidak berbuat apa-apa. Bapamu yang di sorga sanggup untuk memelihara hidupmu bahkan ketika engkau tidak berbuat apa-apa. Artinya Dia mengajarkan kepada kita, ada hal-hal di mana bahkan ketika engkau tidak lakukan sesuatu, engkau tidak mengerjakan sesuatu, tapi Tuhan tetap bisa memberi yang terbaik dalam hidupmu. Belajar untuk percaya bahwa berkat hari besok Dia berikan justru waktu engkau tidur malam itu. Itulah fungsi perintah hari Sabat, itu membebaskan ikatan kita terhadap pekerjaan. Sehingga ya kita harus bekerja, bukan tidak boleh bekerja, harus bekerja. Manusia diciptakan, Kejadian 2 ayat 15, ayat supaya mereka mengusahakan dan memelihara. Mereka bekerja, tetapi sumber berkat kita, pengharapan kita akan kehidupan yang lebih baik. Tidak pernah kita letakkan pada apa yang saya kerjakan, tetapi kita belajar meletakkannya kepada Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Itulah perintah, membebaskan. Sehingga ketika Anda bekerja sekalipun, Anda bekerja dengan hati yang bebas, tanpa terikat kepada pekerjaan itu. Fungsi perintah sederhana, membebaskan.
Dan hari ini saya percaya, mari yuk biarkan ada hal-hal yang bebas bagi mereka yang khawatir, takut hari ini. Bebas. Belajar mempercayai bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita selama kita ada di dalam kebenaran. Yuk mari kita datang pada Tuhan. Siapkan perjamuan Anda. Glenn, lagu tadi yang terakhir, Glenn. Yang terakhir, lagu. Yang sebelum itu. Yang sebelum itu. Dia suruh sesuatu, bukan supaya dia diuntungkan. Dia suruh memberi bukan untuk dia. Bukan supaya Tuhan diuntungkan. Dia pencipta langit dan bumi, dia pemilik segala sesuatu. Dia tidak butuh harta emas, perak Anda dan saya. Bahkan ketika Alkitab berkata, Yohanes berkata, dia melihat bahwa jalan di sorga dari emas. Dia tidak berkata bahwa, sorga itu penuh dengan, no. Buat saya, jalan dari sorga adalah emas, menurut saya adalah apa yang dicari manusia seumur hidup, hari itu menjadi sesuatu yang tidak berharga di sana. Bukan berarti, jangan salah ngerti. Tuhan tahu apa yang Anda dan saya butuhkan. Tapi mari belajar untuk mengandalkan Dia lebih daripada segala-galanya. Itu sebabnya Dia berkata, sia-sialah penjaga berjaga-jaga di waktu malam. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Bukan berarti tidak boleh ada penjaga. Berjaga-jagalah. Tapi sumber perlindungan kita tidak diletakkan kepada penjaga yang berjaga-jaga. Sumber perlindungan kita letakkan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tinggalkan mobil, saya kunci mobil. Saya harus berjaga-jaga. Itu sebabnya waktu tidur malam, saya kunci pagar rumah, saya kunci pintu rumah. Sebab saya harus berjaga-jaga. Tetapi sumber perlindungan saya bukan pada apa yang saya lakukan dan kerjakan. Sumber perlindungan saya ada pada Tuhan. Anda boleh kunci pagar, Anda boleh kunci rumah. Tapi pencuri bisa membobol pagar, pencuri bisa membobol pintu rumah. Kalau bukan Tuhan yang menjaga. Buat saya itu kata yang paling bagus. Kalau bukan Tuhan yang menjaga. Bukan berarti tidak ada penjaga. Biarlah ada penjaga. Tapi sumber perlindungan saya pada Tuhan dan bukan pada penjaga. Dia berkata, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Saya percaya bahwa ya Tuhan bisa buat tiba-tiba ada rumah jatuh dari langit. Tapi berdoalah jangan Tuhan kirim rumah jatuh dari langit. Sebab kalau jatuh dari langit sampai di bumi rumahnya rusak. Bangunlah rumah. Bukan Tuhan berkata jangan tiba-tiba Arab rumah muncul simsalabim jadi. Enggak, bangunlah rumah. Tetapi sumber yang membangun rumah, sumber penyediaan, sumber kecukupan itu bukan berasal dari kekuatan kita, tetapi berasal daripada Dia. Itulah maksud dari perintah, membebaskan. Sehingga ketika masih ada kurang sedikit ataupun kurang banyak, kita masih tetap bisa berkata, Tuhan sanggup untuk menyediakan. Tuhan sanggup untuk menyediakan. Manapun Anda hari ini, sungguh biarlah kebenaran firman Tuhan sederhana. Dia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu mereka bahkan tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Waktu mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi Tuhan sanggup untuk memberikannya. Itu sungguh-sungguh membebaskan. Setiap perintah itu dimaksudkan untuk membebaskan Anda. Perintah di-abuse, disalahgunakan ketika perintah menjadi beban. Itu sebabnya dia marah sama orang Farisi ahli Taurat. Engkau menjadikan Torah sebagai beban yang engkau taruh kepada semua orang. Sebab fungsi dari perintah, fungsi dari ketaatan memang bukan untuk membebani. Fungsi dari ketaatan adalah untuk membebaskan. Jangan salah ngerti. Bumi ini punya gaya gravitasi. Dan gara-gara gaya gravitasi, berat kita yang seharusnya, massa benda yang seharusnya menjadi 10 kali lipat dari berat yang seharusnya. Jadi kalau saya 90 kg, percayalah kalau nggak ada gravitasi, saya cuma 9 kg, saudara.
Gravitasi itu membebani, menarik semua yang naik, semua yang dilempar ke atas gara-gara ada gravitasi yang menarik, membebani 10 meter per second, maka itu akan jatuh ke bawah. Tapi justru luar biasa, waktu orang pergi ke luar angkasa tidak ada gaya gravitasi, kita akan menemukan bahwa orang menjadi sulit untuk bergerak. Anda lihat sekali lompat langsung terlalu jauh, dan kalau lompat terlalu jauh Anda bye-bye di luar angkasa. Gak ada yang nemu. Tapi gaya gravitasi yang membebani justru menjadi sesuatu yang membebaskan. Kita bisa bergerak dengan bebas, kita bisa bertindak dengan bebas, kita bisa berbuat dengan bebas. Ada banyak kali kita anggap perintah Tuhan untuk membebani, itu membebani saya. Tapi enggak, sama seperti gaya gravitasi, itu membebani, tetapi sebenarnya supaya kita lebih bebas untuk bergerak, kita lebih bebas untuk bertindak. Hari ini mari kita lihat perintah Tuhan, ketaatan dengan sesuatu yang berbeda. Kita lihat itu sebagai sesuatu yang membebaskan, terutama apa yang mengikat jiwa Anda dan saya. Hari ini kekhawatiran kayak mengikat Anda. Hari ini ketakutan kayak mengikat Anda. Hari ini rasa malu kayak mengikat Anda. Kekecewaan kayak mengikat Anda. Yuk mari stay in the word. Tetap dalam firman. Jangan keluar masuk, tetap dalam firman. Tetap dalam firman dan kamu akan menjadi muridnya Tuhan. Mari kita datang pada Dia, kita sembah Dia. Biar teman-teman yang ada. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan lembut sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. 1 Petrus 1:18 berkata, tetapi kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari dosa, dari kesalahan, kejahatan. No, Petrus berkata kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kepahitan adalah sia-sia, pengampunan adalah pembebasan terhadap kepahitan. Mengumpulkan demi keserakahan diri adalah sesuatu yang sia-sia. Itu sebabnya dia beri perumpamaan tentang orang kaya yang mengumpulkan harta benda, berkata pada jiwa, engkau punya kekayaan yang 7 turunan tidak akan bisa habis, bersenang-senanglah. Ternyata mengumpulkan sia-sia. Tiba-tiba malaikat maut berkata, seandainya hari ini jiwamu kuambil, untuk siapakah kekayaanmu itu? Anda lihat, itu cara hidup yang sia-sia. Kemudian dia sambung, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Hari ini ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ingat, Anda tidak lagi harus hidup diperbudak oleh ketakutan. Anda tidak perlu lagi hidup diperbudak oleh kekecewaan. Anda tidak boleh lagi hidup diperbudak oleh rasa malu. Anda tidak boleh lagi hidup diperbudak oleh kekhawatiran. Anda tidak boleh lagi diperbudak oleh keserakahan. Dialah kebenaran, ketaatan kita membebaskan kita. Kita hidup hanya untuk Yesus. Kita hidup bagi Dia. Angkat roti tangan kanan Anda. Engkau bebas, engkau bebas, engkau bebas. Darahnya sudah membebaskan engkau. Dia berkata, jangan takut. I will provide it. Saya akan menyediakannya bagi engkau, kata Tuhan. Aku akan menyediakan. Percaya saja. Engkau bekerja seandainya kurang. Percaya saja. Tuhan yang menyediakan. Bagaimana dengan hari besok, Tuhan? Dia yang sanggup untuk menyediakan. Bagaimana dengan bulan depan? Tuhan tetap sanggup untuk menyediakan. Bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Tuhan tetap sanggup menyediakan. Bagaimana dengan krisis hari ini, dengan perang hari ini, harga-harga menjadi melonjak. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan penghasilan saya? Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan menyediakan. Kerja saja yang terbaik, lakukan yang benar. Tuhan sanggup untuk memelihara hidup Anda dan saya. Lepaskan setiap ikatan-ikatan yang dibangun oleh setan, Fir'aun dalam hidupmu. Lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kiara mata kaya mata kaya rabase. Kuyara mata kaya rebete kiara boso do kuyara mata kaya mata. Siada bayara terima kasih. Dia mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru
Darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Yes. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah cawan persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Amen. Syadabatakaya namasanaya. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, Amin. persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, Yes. damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, Amin. menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, Amin. garam di tengah-tengah ketawaran, Amin. kesaksian bagi mereka yang Amin. terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan kita kekuatan bagi mereka yang lemah, dan Amin. menjadikan kita semua berkat bagi mereka yang Amin. membutuhkan. Amin. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.